kamera ANPR, Analytic Plate Number Recognition, itu secara umumnya. Jadi penindakan pelanggar dengan menggunakan kamera yang berbasis IT. Lanjut, rekan-rekan sekalian, ETLI ini menggunakan dua macam kamera, yaitu Evolis dan checkpoint. Evolis itu untuk di persimpangan karakteristiknya, pelanggaran yang ada di persimpangan simpang 4. Kemudian checkpoint itu pelanggaran, karakteristik pelanggaran yang ada di jalan lurus. Tuh. Kemudian rekan-rekan mekanismenya, tolong perhatikan. Jadi mekanisme ini pelanggar tercapture ataupun tertangkap kamera, kemudian data tersebut masuk ke server maka hasil capture tadi masuk ke petugas operator di komputer ini. Mereka yang mengendalikan situasi hasil capturean yang ada di lapangan. Kemudian hasil capturean tadi akan dicetak dalam bentuk surat konfirmasi. Kemudian surat konfirmasi tadi setelah dicetak pada hari pertama atau kedua oleh petugas pos, kemudian petugas pos tersebut mengantar surat konfirmasi ini ke alamat yang tertuang di dalam yang terdapat di depan amplop tersebut kepada siapa. Itu rekan-rekan. Diharapkan kemudian ditunggu sampai dengan hari ke-8. Di hari ke-8 apabila pelanggar tadi tidak datang untuk melaksanakan konfirmasi, maka di hari ke-9 data kendaraan akan diblokir. Namun apabila diduga pelanggar ini datang, maka kalau dia mengklarifikasi, mengakui pelanggarannya, maka akan dilaksanakan penilangan. Setelah ditilang, akan keluar BRIPA di nomor handphone yang diberikan pada saat konfirmasi tadi. BRIPA itu tertuang jumlah denda yang harus dibayar. Kemudian pelanggar ini membayar denda tersebut. Apabila dibayar, maka selesai. Namun apabila tidak dibayar, sampai dengan hari ke-15 sejak tercapture, di hari ke-16-nya, apabila tidak membayar ini, maka secara sistem data kendaraan akan diblokir. Sampai di situ itu mekanismenya. Kemudian rekan-rekan sekalian, di Palembang saat ini ada 9 titik kamera. 9 titik ini di Kolonel Haji Burdan checkpoint, kemudian di R. Sukamto checkpoint, di SPBU Pahlawan kamera checkpoint, di Simpang Caritas itu kamera Evolis, kemudian di Sudirman dekat rumah makan sederhana itu checkpoint, di Simpang 8 Ulu itu kamera Evolis, kemudian di depan Honda Astra itu kamera checkpoint, di Wahid Asim depan Mitsubishi itu checkpoint, dan terakhir 9 di depan Bang Sumsel Babel itu kamera checkpoint. Lihat orang melanggar arus tuh. Itu. Kemudian rekan-rekan tolong luruskan dengan masyarakat ya, ini saya lupa nyampaikan yang tadi, bahwa dari kamera hasil surat tadi, surat itu bukan surat tilang, tetapi surat konfirmasi. Karena yang beredar di masyarakat itu surat tilang. Ini namanya surat konfirmasi, maka konfirmasi dulu di kronopis di bawah. Satu lagi, apabila ada yang dapat surat saat ini sudah dikirim kemana-mana, tolong datang dulu ke sini. Nggak apa-apa, datang, nanti diklarifikasi. Terima kasih. Izin Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sejak uji coba udah ada berapa yang dikirim surat konfirmasinya Pak? Mau ditanya hari apa? Per hari. Sama sampai saat ini. Yang kemarin sudah berapa? Kemarin setiap hari Berapa? 50 setiap hari. 50 setiap hari itu belum seluruh pelanggaran. Kalau kita mau lihat berapa pelanggaran satu hari, bisa kita lihat kemarin hari apa? Hari kemarin. Bisa kita lihat sendiri datanya ya. Nanti akan terdata berapa satu harinya pelanggaran. Walaupun semua pelanggaran ini belum tentu bisa kita tindak, tapi bisa mencerminkan kepada teman-teman semua bahwa sekianlah kepatuhan daripada pengguna jalan yang ada di wilayah Palembang. Nah, kemudian bagaimana untuk memonitor itu semua? Jadi tidak semua gambar yang kita lihatkan. Gambar-gambar itu nanti akan dimonitor oleh masing-masing operator yang mengawaki setiap kamera. Jadi di operator satu itu ada dia memantau daripada 3 kamera yang dipasang di 3 tempat. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Nanti akan kita perlihatkan salah satu atau gantian akan melihat di belakang sana bagaimana mereka mengawasi pelanggaran tersebut selama 24 jam. Kemudian apabila mereka tidak sempat mengawasi itu akan terekam.
ya terekam. Ya. Pak, sejauh mana sih efektivitas dari kamera tersebut untuk Masalah teknis nanti sebentar ya, kita secara umum dulu, ya, secara umum. Madir. Sebentar kita akan media, kita lihat. Untuk hari ini 7.982 Pak. Mana? Ya, tuh. Oh, banyak. Nah, itu pelanggaran yang bisa kita lihat selama satu hari baru di 9 titik. Itu satu hari ya, Pak? Belum, nanti ya. Jangan disutik dulu Pak. Kalau kita jangan sampai menghakimi orang, ini kan belum ini kan. Tapi inilah gambarannya. Tapi kalau kamu mau dilihat nggak apa-apa juga ya. Silakan aja. Mau di shoot boleh tuh. Itu gambaran satu per hari ini. Per tanggal berapa itu? Tanggal 6 hari ini Pak. Tapi kalau nanti ada gambar orang, jangan ya. Nah, kalau ini silakan data. Ini per hari ini sampai dengan jam berapa coba lihat Jam sekarang Pak. sampai dengan jam sekarang. Itu sebanyak 7.922 pelanggar. Dominasi pelanggaran apa Pak Dir? Kenapa? Didominasi pelanggaran apa Pak Dir? Nanti bentar. Dari kemarin. Ini nanti akan menjadi bank data kita. Bagaimana tingkat kepatuhan? Ya. 25.000 Pak. Bukan. 26.071 pelanggaran Pak. Itu yang kemarin. Ya. Nah, yang hari ini, Nah ini 7.982. nah, seperti itu ya. Kemudian kalau bagaimana untuk mengambil berapa persentase jumlah kendaraannya, ya mungkin belum kita buka di sini. Karena nanti akan kita ambil satu persatu kita urai. Ya, cuma di situ nanti apabila kita akan meng-capture daripada gambar itu hanya bisa kita lihat jenis kendaraan. Ya, kalau Anda mau tanya ya kita urai satu-satu. Tapi ini kita tidak kaitan untuk itu, kita hanya mencari siapa yang melanggar. Ya nanti akan diberikan surat. Contoh suratnya dulu. Bentar ya, satu-satu dijawab ya, sudah selesai ya. Surat konfirmasi. Nanti surat konfirmasi ini akan kita konfirmasi di Pronovis. Tentunya. Nanti siapa yang mau lihat salah satu kesini silakan. Melihat di kamera itu ya, nanti ya, perhatian ya. Kita jelaskan Pak Yandi. Di situ nanti ada data siapa. Jadi mau izin teman-teman media, jadi nanti surat konfirmasi ya atau pelanggar akan dikirim surat dari kita di Lantas, dari back office yang akan diambil oleh petugas pos ke alamat masing-masing sesuai dengan BG yang tercantum. Bisa dilihat di suratnya. Kemudian juga foto pelanggarannya ada. Nah, foto pelanggarannya hasil kita rekam di sini. Coba lihatkan yang real time. Ini kita mengawasi. Ini yang diawasi di masing-masing kamera. Nanti apabila dia ada pelanggaran, nanti ada kembali di kotak-kotak minus. Ini di jalan apa? Di kolom saja kemudian. Ini salah satu di Berarti aku ngambil gambar ketahuan. Nah, jangan disuting ya. Jangan syuting. Rekan-rekan, ini data sensitif. Ini kan ada BG-nya. Nah, nanti kalau rekan-rekan tiba-tiba mengcapture dan tiba-tiba harus keluar capturean itu, bukan dari kami, bukan dari kepolisian, nanti jadi masalah. Ya, jadi ini ruang sensitif. Saya minta tolong jangan sampai keluar data itu. Nah, atau kalau belum ada pelanggaran, kita bagaimana kita shoot aja, coba salah satu kita shoot aja. Orang. Nah, ini bisa kita bagi aja berapa gitu. Yang merah. Ya kalau terlewat bisa kita mundurkan. Bisa. Bisa. YN 8. Untuk cari lagi yang melanggar, jangan melanggar. Atau yang kemarin saja, yang kemarin. Ini kalau melihat cahaya plit itu ada di capture itu. Oh, cari itu. Anu. Nanti kapan di online, nah setelah ini dia bekerja, nanti yang itu kita buat kita record, nah kita lihat ada pelanggaran itu baru kita kirimkan ininya. Jadi tidak seperti itu. Jadi mungkin beberapa hari setelah itu seperti disampaikan oleh Pak tadi, berapa hari kita
ditunggu sampai dengan Nah, ini kalau dia merah ini dia melanggar nih. Dari situ ya Pak? Nanti plat nomornya akan kelihatan. Sabuk pengaman. Oh situ. Oh gitu. Coba lihat di sini saya. aplikasi nasional Pak bisa Kemarin kelihatan nggak ya? Itu sabuk pengaman pasti. Mencuri. Jadi kalau misalnya ada terpanggil surat, kita mau konfirmasi, dilihatkan fotonya, dilihatkan kapannya, waktunya. Nah, terus pertanyaannya pasti bagaimana kalau plat nomor tidak sesuai dengan pengemudi? Nah itu Pak. Dari plat nomor yang dipanggil, itu dikonfirmasi. Nanti kan ada konfirmasi, misalnya PT dipanggil. Nah, gitu kan, karena plat nomor yang Bukan tidak tera itu atas namanya PT, sehingga surat itu kepada PT. itu. Nanti suratnya kepada PT, nanti PT akan konfirmasi bahwa itu bukan saya make. Nanti dilihatkan pada jam sekian itu, ini motornya motor benar, motor dia siapa yang make, Oh. kepada siapa dia meminjamkan. Nah, dari itulah kita tahu siapa pelakunya. Nanti itu akan dipanggil. Ya. Nah, kalau kebetulan orangnya memang sama dengan itu ya sampaikan Anda melanggar. Mau mengakui tidak? Kalau mengakui kita tilang. Nah, dengan denda yang sudah ditentukan. Kalau dia tidak mau mengakui, dia nanti akan terblokir itu surat kendaraannya. Kayak gitu. Dia nggak akan bisa bayar pajak, gitu kan. Nah, atau bisa juga pelaku kejahatan yang lainnya bisa kita tadi sudah Pak? Sudah di yang mana yang tapi mau ngasih ini mana? sudah di apa namanya di aplikasi itu nasional di data pelanggar tadi Pak yang di Zoom. Nah, ini dia dilihatkan dari itu. Coba lihat nanti, coba dibukakan dek karena siapnya capture tuh hijau ke merah. Oh yang real time. Jadi bisa dilihat 9 titik saja sudah sekian yang bisa kita capture. Nanti bagaimana kalau misalnya semua ada, gitu ya? Pakai helm. Ini dia tidak pakai helm, coba lihat mundur. Nah ini pelanggar Pak. Merah, dia melawan arah. Coba lihat di sini. Melawan arah. Itu dia akan merah tuh kotaknya itu. Tuh kelihatan BG-nya, nanti kelihatan jamnya juga ada. Nah, jadi ini fungsinya adalah menggantikan tugas-tugas polisi untuk mengamati. Jadi pengamatan kita terbatas dibantu dengan alat ini. Ini plat nomornya. Nah, nanti misalnya itu motornya siapa, atas namanya, apa memang dia apa enggak? Kalau bukan dia, nanti dia akan bilang kendaraan jam sekian itu dipakai oleh siapa. Gitu. Ya. Ini tolong dimediakan juga sama teman-teman sekalian yang mudah-mudahan mengurangi melawan arus ini, ya. Bukan untuk mengurangi pelanggaran, yang mengurangi resiko terjadi kecelakaan. Ini juga nih, sebenarnya pada cewek itu. Hati-hati kalau di dalam situ bukan sama pasangannya bisa kelihatan. Maju. Apalagi nanti begitu di capture dikasihkan dia lebih informasi kan. Misalnya itu mobil itu atas nama istrinya, yang dipanggil istrinya, yang pakai suaminya. Ketahuan jadi Pak. Saya tidak kenapa-napa begitu dibuka, wah ini bukan gambar saya, ini gambar suami saya. Ketahuan jadi Pak. Bukan agama. Apalagi yang sambil main HP, main yang lain-lain lah. Main yang ya gitu ya. Sudah sampai sini ada yang mau tanya lagi? Ya. Di media sosial beberapa hari kan udah tersebar Jangan pergi ya. ada namanya kapal benda pelanggaran pada lokasi di tidak ditentukan gitu. Di antaranya ini ancamannya seperti mengemudikan tidak wajar, ancaman dendanya 350.000. Itu kan nggak tahu. Itu apakah benar keluar dari Dirlantas atau bukan gitu. Terus lagi yang kedua itu udah terima surat konfirmasi
nanti itu udah diberlakukan denda atau belum, atau baru tahap sosialisasi gitu Pak? Jadi seperti kita kan ada melaksanakan operasi simpatik ya. Ini hampir sama seperti operasi simpatik saat ini. Kita masih tahap sosialisasi. Jadi bagi mereka yang memang terkirim surat, silakan konfirmasi benar nggak dia melaksanakan itu, melakukan itu. Silakan dikonfirmasi. Nah, kemudian nanti pada saat penerapan, sesuai dengan denda tilang yang sudah tercantum dalam pasal-pasal denda tilang, itu yang akan kita berlakukan. Ya, jadi nanti akan dikenakan sanksi tilang maksimal. Ya, nah, jumlah denda tilangnya iya, yang akan kita sampaikan nanti akan kita umumkan berapa jumlah denda tilang maksimal. Itu tentunya jumlah tilang itu juga hasil daripada musyawarah kita dengan Makajapol. Ya, kita berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Ya, jadi disepakatilah ketemu nanti dari Makajapol itu jumlah denda maksimal yang akan kita terapkan di Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Bagaimana dengan Konfirmasi satu-satu ya. Bisa nggak? Tadi yang tadi sudah. Satu lagi Pak Dir, itu kan waktu sosialisasi tahap awal gitu kan ada di tempat atlet uji coba di Simpang 5 DPRD dan di depan Korem Garpo. Tapi yang kita lihat di 9 titik yang terbaru sekarang itu nggak ada ya. Kemarin kan sosialisasi itu kita mensosialisasikan alat itu seperti ini dan kita pasang di 2 titik ini. Ini sosialisasi. Nah, sekarang 9 titik ini kita ambil pada tempat-tempat strategis yang memang banyak terjadi pelanggaran lalu lintas atau banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Unsur daripada kecelakaan adalah pelanggaran. Harapan kita dengan mengurangi pelanggaran akan berkurang kecelakaan. Gitu. Artinya 2 titik itu nggak digunakan nggak Din? Kenapa? Nggak digunakan lagi. Ya, sekarang yang kita gunakan yang 9 titik. Ya, yang kita tanya yang 9 titik yang kita pasang. Sudah ya? Tunggu. Sudah selesai ya? Ini Pak De, pada saat konfirmasi ternyata yang melakukan pelanggaran itu misalnya ada kenal atau hubungan, bisa nggak dibatalkan sama yang petugas yang konfirmasi tadi pelanggaran Maksudnya itu? dibatalkan di mana? Misalnya kan Tadi ada rekamannya. Tadi begini. Yang kita rekam itu bisa saja kendaraan yang dipakai itu bukan digunakan oleh orang yang atas nama di kendaraan tersebut. Makanya orang itu nanti yang akan dipanggil itu adalah sesuai dengan plat nomornya. Di undang-undang juga dikatakan apabila sudah berganti tangan 3 bulan kan wajib dibalik namakan. Nah, kalau tidak dibalik namakan, nanti akan dipanggil yang atas nama terakhir. Nah, dia dipanggil dikonfirmasi. Kalau memang mengakui dia yang menggunakan, dia ditilang saat itu. Tapi kalau perlu nanti diperlihatkan, oh saya tidak ada melanggar Pak, kita perlihatkan fotonya. Ini kejadian tanggal sekian di jalan ini. Nah, bukan saya Pak yang menggunakan, siapa yang menggunakan? Nah, yang menggunakan itu dipanggil, siapa yang menggunakannya? Ya, maksudnya gini Pak De, pada saat ada dikonfirmasi, memang terjadi pelanggaran di lapangan. Tadi pada saat dikonfirmasi pelanggarannya itu dihilangkan atau hilang atau dihapus, tidak ditilang dia misalnya. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Nggak bisa. Bisa. Ya harus ditilang. Harus ditilang. Harus ditilang. Jadi maksudnya orang melanggar tapi nggak ditilang, dimaafkan gitu. Iya. Iya, Ya, karena kenal. Kita gunakan. Di kita ini kan terlalu banyak maaf. Iya. Jadi tiada maaf bagimu. benar. Tidak ya tetap tidak. Tiada maaf bagimu, sudah dimaafkan selalu. Lebaran aja salam-salaman. Jadi sekarang ini kita itu terlalu banyak pemaaf gitu kan. Seharusnya ketika itu sudah diundangkan, ya kita mengakui. Lama-lama kalau kita tidak mengakui, yang terjadi seperti sekarang ini nih, pelanggaran itu akhirnya seperti biasa semua. Begitu polisi tegas, dia bingung tuh, kenapa kok saya dibegitukan gitu. Padahal salah dia. Ya. Nah, apalagi? Izin Pak Dir. Yang pertama, Sudah cukup ya Bapak? Sudah, ya Pak. izin Pak Dir. Tanya, ya. Dari media mana? Saya dari Tribun Sumsel Pak Dir. Ah, iya. Saya ingin tanya pertama, bagaimana dengan kendaraan yang terekam ternyata plat BG-nya itu bodong? Itu yang pertama. Yang kedua, maksud saya yang pelanggaran etle ini termasuknya apa saja gitu Pak Dir, secara rinci yang termasuk dalam persoalan etle, dan karena kan ada yang bisa ditilang etle, ada yang tidak. Kita ingin tahu secara rincinya itu. Jadi dia sudah dikanalisasi pelanggaran-pelanggaran apa saja yang akan direkam oleh EPN ini adalah pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan pasal-pasal tilang. Apa aja itu Jadi Pak? ini salah satunya tadi kan sudah. Iya. Apa saja yang melanggar kira-kira? Sepeda motor kalau nggak pakai helm melanggar nggak?
Kalau pakai boncengan 3 melanggar nggak? Spion. Yang sering ditilang kita umum aja. Terus pakai handphone, anak di bawah umur, itu yang sepeda motor aja. Ya, terus tidak menggunakan spion, tidak menggunakan lampu sen, itu aja. Saya rasa itu umum semua loh ya. Itu yang semua kira-kira teman-teman kalau pernah ditilang, tidak ada tilang misalnya tidak pakai pentil, nah itu nggak ada ya. Kira-kira begitu kan, atau pakai sendal jepit, nggak ada. Artinya yang sesuai dengan kelengkapan dan ketentuan orang berlalu lintas. Kemudian demikian juga roda 4, safety belt, menggunakan handphone, kewajaran dalam berkendara. Makanya sih kalau jangan sampai begitu ditilang, dia konfirmasi, dilihatkan fotonya, ternyata gambarnya seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak seperti gambar yang kita harapkan. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Pak, kebetulan tadi yang saudara plat bodong tadi. Kalau plat bodong, Siapa itu Pak? Yang plat bodong. Jadi kalau kendaraan-kendaraan platnya bodong, nanti itu ada aplikasi sistemnya namanya Aming Vehicle System. Jadi akan terdata terus. Pada saat terdata, pada saat hitungan kesekian, misalnya kelima atau ketiga tercapture, maka alarmnya akan berbunyi. Kemudian kita akan menghubungi petugas di lapangan untuk ditangkap, diamankan. Bukan ditangkap, diamankan ya. Bahasanya untuk diamankan kendaraan tersebut. Akan berproses lebih lanjut. jadi nanti gambar itu Gambarannya. akan tersebar Tersebar. di kita dan di internasional juga akan tersebar. Kalau memang dia tidak terdata di situ. Jadi nanti nah, contohnya biasanya sekarang nih orang menggunakan ganjil genap kan? Ganjil genap. Nah, kebetulan dia melanggar. Begitu dia melanggar, di capture di situ dilihat datanya tidak ada. Ya, nomor itu tidak terdata dengan mobilnya ini gitu kan. Nah, nanti itu akan disebarkan data ini. Jadi apabila menemukan nomor ini, nomor ini tidak sesuai dengan peruntukan daripada kendaraan yang ada. Kenapa kita amankan? Kita baru bisa mengatakan itu tersangka atau tidak. Nanti setelah diamankan baru kita minta keterangan seperti apa. Gitu ya. Izin Pak Dir. Udah di notis ya Pak ya? Kenapa? Berarti kendaraan yang plat Ada bodong semua. udah di notis ya? Sudah. Ini kan terhubung dengan ERI, elektronik registrasi yang ada di Korlantas di database nasional ya. Nah terus yang kedua pasti ada pertanyaan lagi begini, bagaimana kalau misalnya itu plat nomor luar? Plat nomor luar nanti di situ ada ETN nasional, kita akan kirimkan ke sana. Nanti dia akan ditindak oleh yang di sana. Otomatis gitu ya. Tapi kalau misalnya kejadiannya ada di sini, dari sana nanti akan memberikan data orang itu ke sini, data daripada kendaraan tersebut. Gitu ya. Izin Pak Dir. Nah sekarang ini yang sedang kita Ini Pak, nasional Pak. Datanya masuk ke sana. nanti yang akan menindak yang di sana. Nah kalau seandainya dia tidak mau menilang, tidak mau ditilang, tidak mengakui, tadi kita blokir. Yang blokir nanti sesuai dengan di mana kendaraan tersebut dikeluarkan. Diblokir kan ada di situ untuk kewajiban pajaknya gitu ya. Pak De, saya nanya sih, Pak, ini kan kamera EKE ini kan smart Pak. Ada satu kasus yang di Jawa itu dia megang kuping, tapi yang masuk di pelanggarannya itu dia megang handphone. Tapi ternyata pas di itu dia megang kuping. Nah ini berlaku tidak Pak? Untuk driver ojek online dan driver taksi online itu pada saat mereka mau mengaktifkan aplikasi atau seperti apa? Ya. Nanti kalau bisa dipegang kuping kan ada tempat konfirmasi. Jadi ketika dia tercapture, dia sebelum ditilang kita di ruang konfirmasi. Nanti kita sama-sama ke ruang konfirmasi kan. Ya, bagaimana diperlihatkan bagaimana kita konfirmasi sebelum kita mengambil tilang. Nah kalau masalahnya ojek online atau segala macam, kita hanya memperlakukan ketentuan dalam berkendaraan, tidak diperbolehkan untuk si ojek juga bisa untuk berhenti menerima kita seperti itu. Pada saat ojek itu nanti dia berhenti stop di tempat yang dilarang, Bisa jadi capture kan dikonfirmasi nanti. Oh, iya. Dikonfirmasi dia tidak berjalan, dia sedang tidak segala macam kan bisa kita lihat. Atau kalaupun akan kita mundurkan nanti seperti ini gambarnya dia akan lihat jalan apa nggak lihat. Ini kan kamera bisa di rewind. Misalnya dia saya saat ini saya tidak jalan Pak, dia bilang nanti kita ulang fotonya. Kita datang lagi ke front office, kita lihat ternyata gambarnya dia jalan seperti yang disampaikan. Banyak juga kelemahan dari alat ini, tapi paling tidak alat ini mungkin sudah akan lebih baik ketika belum dipasang alat ini. Paling tidak bisa kita mengidentifikasikan pelanggaran-pelanggaran yang selama ini mungkin kalau secara manual kita bisa mengatur pelanggaran ketika ada petugas. Ketika petugas melihat pelanggaran, ketika petugas mungkin dengan keberadaan petugas tersebut strategi untuk tidak melanggar, tapi dengan alat ini mudah-mudahan ya bisa membantu atau meminimalis daripada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mungkin seperti itu ya. Izin Pak Dir. Ke depan
yang sedang akan kita buat nanti kita juga akan bekerjasama dengan Inavis. Nanti apabila itu tercapture wajah, kita punya data yang ada di SIM, foto SIM itu. Kita juga akan bekerjasama dengan Dukcapil. Ini juga sedang akan dibuatkan kerjasama baik itu dari Korlantas dengan kita. Nanti apabila tercapture dia wajah dan nomor, nanti akan kelihatan nomornya siapa, wajahnya siapa. Nah, gitu. Nanti akan tercapture demikian. Izin Pak Dir. Kan khususnya ini untuk yang di daerah Etle kan, yang di daerah pantauan kawasan Etle. Apakah masih berlaku tilang manual seperti biasa, Pak? Karena masih jadi perdebatan ini, Pak, oleh pengendara yang melanggar. Kalau Melanggar banyak berdalih kalau di sarana ini tiba-tiba ada polisi patroli hadir, ya tetap ditilang. karena pelanggar banyak berdalih nggak boleh lagi kan. Tilang. Ya. Cukup. Gitu ya. Cukup. Nah, nanti kita ke non-office ya. Ada yang mau melihat mungkin di sini? Nah, sementara sebelum melihat ini perwakilan ya. Ini operator satu ini. Ya. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya